Halo guys, selamat datang di channel gua. Kembali lagi, gua lagi bermain game Blade of Hashira atau Blade of Pilar. Hari ini gua mau review tentang cara bikin Gyojuro tuh semakin kuat dan lama untuk matinya. Oke, untuk sekarang gua mau kasih lihat Gyojuro gua ada B18. Dimana B18 itu satu kali lagi tuh bakal mentok, yaitu B19. Gue mau kasih tau tipsnya, yaitu di skillnya ini kalian harus ambil Fortress, dimana dapetin HP-nya plus 10%. Ini bagus karena bikin kalian tambah keras ketimbang ambil attack atau mungkin yang paling bawah yang regroup. Menurut gue kurang. Dan yang kedua itu kalian ambil strength, dikarenakan pas darahnya turun dari 50% atau pas 50%, kalian dapat damage resist 10% plus healing amount tambahan 10%. Ketimbang kalian ambil immunity, memang dapat sama 10%, tapi ada chance-nya itu 50. Menurut gue ini nggak worth it. Kenapa gue ngambil Valor walaupun nambahin attack sama damage resist? Karena ini tuh harus keluarin skill 1 dulu dan bertahan 2 turn. Nah, tapi kalau misalnya kalian kena skill satunya tuh kena stun lah, atau mungkin kena taun lah, intinya kena debuff yang bikin kalian nggak bisa keluarin skill 1. Skill ini akan jadinya angus, nggak keluar sama sekali efeknya. Jadi menurut gue kurang bagus sama sekali. Yang ketiga, kalian bisa ngambil ini damage resist plus 5% atau Ironclad. Kenapa? Karena di game ini, damage resist tinggi itu, kalian di hitnya tuh sedikit banget. Contoh kayak kalian lihat Daki putih yang baru keluar, yang belum lama ini, ketika dia udah mulai sakarat dan dia masuk mode kokon, dia tuh cuma dapat damage resist itu 80%. Otomatis skill yang kita keluarin tuh masuknya cuma 20%. Nah itu benar-benar jadi dia semi tank hitungannya. Itu nggak bisa mati sama sekali. Susah mati ya, kecuali kalian benar-benar sakit damage-nya. Gitu. Jadi gue nggak saranin kalian ambil debuff akurasi, karena menurut gue debuff ini tuh, ini sebenarnya bukan debuff akurasi, tapi kayak kemungkinan debuff itu. Jadi kayak kemungkinan kena debuff itu tinggi sebenarnya. Nah ini menurut gue itu kurang terlalu bagus untuk di tank ya, karena tank itu butuhnya keras. Kalau misalkan support, gue saranin ambil debuff. Karena apa? Kita menghilangkan kemungkinan bisa kena stun, kena taun, kena sleep, ataupun apapun debuff yang bisa bikin support kita nggak jalan. Nah itu menurut gue yang bagus untuk support. Untuk armor crit resistance menurut gue kurang, biasa-biasa aja, karena ini kita bisa ganti pakai yang lain. Karena crit resistance juga dibilang tinggi banget, tergantung. Ada yang 3 ada yang enggak. Tapi menurut gue crit resistance ini kalau dibanding sama damage resistance, lebih keras damage resistance kalau menurut gue. Oke, langsung balik aja. Kalian lihat di sini HP gue 1,8 M. Dibilang untuk tanker ini sebenarnya kecil lah ya, nggak gede-gede banget, karena bukan difokusinnya ke dia untuk core dalamannya. Gue lebih fokus ke hitter, otomatis hitter pasti lebih besar. Tapi dengan darah segini dan defense segini, itu cukup bagus untuk gue pakai. Nah, equipnya gue cuma bikin semuanya itu rata bintang 3 dengan bricknya tuh masing-masing 1, yaitu ini crit res, debuff egg, habis itu damage resist. Kenapa gue nggak buka ini? Ini cuma dapatin speed, jadi menurut gue kurang terlalu bagus kayak kalian lihat di sini. Untuk tanker, kalau kecuali gue memang berlebihan banget, semua hero gue udah pada kebuka kecuali dia, mungkin gue bakal tetap ambil. Gitu. Nah menurut gue ini udah bagus. Kenapa gue naikin 3 aja? Karena dinaikin 3 aja untuk bikin tambah keras. Kayak kalian lihat HP nya tambah 43k plus attack. Nah itu bonus refine ya, karena gue sampai 80 dapat lagi HP lagi 23k. Nah kita incer HP nya sebesar mungkin, bikin dia sekeras mungkin dan sebadak mungkin. Gitu. Nah ini gue ada faction. Faction ini ngaruhnya apa kalau di tank? Ngaruhnya di tetap sama di attack. Attack persen kalian nambah gitu. Efek kayak nurin reduction naik enggak, tapi cuma masuknya di attack aja gitu. Kayak ini nambahin shield atau apa, itu nambah nggak? Menurut gua nggak nambah, karena gua nggak lihat perubahan ketika gua pakai cube faction apa enggak. Menurut gua cuma masuknya di attack aja gitu. Nah jadi shield kayak di sini yang harusnya tambah 200% itu nggak akan nambah. Kan maksimalnya kita kan tambah 80% kalau equip full faction. Nah ini di sini di shield itu nggak nambah. Yang nambah itu cuma di total attack-an. Itu aja sebenarnya. Oke, untuk Kendo gue mau kasih tau aja, ini Kendo sebenarnya lihat-lihat
Tergantung kayak lihat kalian rune-nya lah ya. Ini kayak rune gue ada ambil pardon. Sekali lagi gue lupa infoin tadi. Pardon ini kenapa gue ada ambil pardon, karena kalian lihat pardon itu attack tambah 4%, tapi ada chance reduce incoming damage itu by 40% jika melebihi 40% max HP. Nah ini kenapa gue ambil, karena menurut gue dia bisa reduce incoming damage, jadi cukup bagus, bikin keras. HOT juga gue ambil karena tanker menurut gue wajib. Misalnya support mati, dia tetap masih bisa last stand gitu. Nah itu di sini juga ada pardon. Ini gue masih belum ganti, sama shield juga. Nah kenapa gue nggak ganti walaupun sama? Balik lagi, gue belum dapetin rune kuning lagi yang berbeda. Dan gue lagi fokusin ke hitter dulu yang kuat. Hitter jadi, gue baru pindahin ke support biasanya. Kalau nggak ke tank dulu. Mungkin gue bakal lihat sesuai dengan situasi. Semisal support gue ternyata kuat, otomatis gue nanti bakal gantinya ke tank. Tapi misalkan ternyata tanknya udah kuat, supportnya kurang kuat, berarti gue bakal kuatin ke support. Tapi pertama pasti DPS dulu, karena apa? Hitter kita tuh semakin kuat, otomatis tanker sama support kita pasti nggak kena sentuh. Susah kena matinya, kasarnya bilangnya gitu. Nah, kendo yang gue pakai itu shield juga. Nah, ini shield ini bakal nge-stack, Kak. Nah, kalau misalkan menurut gue nge-stack apa enggak? Nge-stack. Nah, terus yang bakal kepake yang mana? Yang ini, yang di kendo ini, atau yang di rune? Setahu gue harusnya dia ngincer yang paling besar. Harusnya dia ngincer yang paling besar, yaitu shield level 2. Kenapa gue gak ganti ini? Menurut gue karena balik lagi, gue lagi gak fokusin ke ini. Gue lagi fokusin recombine rune hitter-hitter gue gitu loh. Jadi gue cuma masukin seadanya aja. Nah di sini gue udah ambil damage resist biar makin keras juga. Nah ini gue juga mau kasih tahu rekomendasi untuk yang tanker. Tanker itu gue saranin kalian itu ngambilin pertama Ironclad. Ini juga boleh, semisal kurang keras. Tapi kalau kalian udah cukup keras, jangan ambil ini, ambil Reflection. Reflection ini gunanya apa? Contoh, misalnya kayak kalian ngelawan boss atau apa, atau ngelawan hero, ini lumayan balikinnya. Karena dia ada chance-nya itu balikin dari 40% atau berapa persen dari total si attacker itu ngehit kalian. Jadi menurut gue ini bagus. Shield mesti ada, karena ini bikin kalian keras. Damage resist masih ada, berarti ini udah 3 ya, karena ini juga bagus, bisa bikin kalian tuh tebal plus 30%. Hot, kalian wajib ada ini biar dapetin heal terus, karena otomatis kalau darah besar healnya pun makin besar juga gitu loh. Pardon ini menurut gue harus ada, karena ini bikin kalian keras. Dan yang terakhir itu kalian bisa ada orang yang ngambil ini, karena balik lagi hitter-hitter rata-rata pada pakai Fury atau combo. Kalian boleh pakai ini juga. Udah pasti kurangin damage, tapi kalau misalkan kalian ada ngambil si Pardon ini, gue sih nggak saranin lagi untuk ngambil si Blessing ini. Jadi pilih salah satu aja sebenarnya, karena dua-duanya sama, reduce incoming damage juga, tapi di sini dia ada chance. Nah ini dia nggak ada chance gitu, tapi harus ketemu lawan yang pakai skill itu Fury atau combo, nggak universal, bedanya gitu aja. Karena kan otomatis kan kita mau nahannya kan nahan ke hitter, jadi nggak mungkin kita nahan skill support belum tentu dalam, kecuali in case ya supportnya udah kayak support SP yang skillnya dalam banget. Nah itu kalian boleh. Dodge boleh nggak? Boleh, tapi kalian lihat di sini. Itu untuk penetration sama strength. Jadi untuk hitter juga sama. Harusnya dapetin dodge. Nah dodge ini menurut gue cukup bagus. Tapi kalau tank itu kurang menurut gue. Kalau kayak Shinobu yang dapetin dodge di pasifnya, kalian tambahin ini, susah kena attack-nya. Miss mulu jadinya. Gitu. Jadi kalian bisa itu. Atau mungkin kalian masukin ke turtle, bikin HP-nya lebih tinggi tapi speed-nya diturunin, boleh. Jadi gitu aja sih menurut gue. Ironclad ini penting nggak penting, jadi kalian boleh ambil apa enggak, karena menurut gue ini cuma nambahin defense. Menurut gue defense itu sebenarnya misalnya kalian kayak defense 2,5 pun, kalau lawannya pakai penetration tetap kena dalam, tetap lebih dalam. Menurut gue tuh udah pada naikin defense, mending naikin damage resist. Menurut gue itu lebih bagus, karena otomatis damage yang diturunin, mau armornya kena tembus nggak kena tembus pun sama gitu loh. Jadi kalian bisa pakai itu. Ada juga beberapa orang dia pakainya yang talent ya, usaha ini yang bikin bangun lagi, atau ngambil purge juga ada. Tapi gue nggak terlalu saranin kalau tanker pakai purge sebenarnya.
Last stand juga ada biar jarang mati sebenarnya, bisa hidup lagi, itu juga boleh. Tapi gue lebih prefer sih yang tadi gue bilang aja sih, kayak entah kalian ambil turtle, reflection, shield, damage rest, hot, atau pardon sama blessing. Itu menurut gue yang core-core-nya aja. Itu kan total kan 6. Nah itu kalian bisa pilih tuh yang terbaik gimana. Karena menurut gue udah kalkulasin sendiri. Paling the best itu kendo-nya itu, karena gue sempat gonta-ganti juga. Nah untuk equipment ini X-nya kalian bisa naikin juga. Karena di plus 10 ini menurut gue cukup bagus. Nambahin HP drops below, get 20% more damage resist. Nah kalau HP-nya di bawah 30%, dia jadi makin keras gitu. Nah enaknya kalau plus 30-nya si Kyojuro Tank ini, dia bisa nge-heal. Tapi sesuai dengan attack-nya si attack all for all friendly units. Nah ini attack-nya si Kyojuro. Jadi 200% dari attack-nya dia. Semisal attack-nya cuma contoh 20k, ya berarti kalian nge-heal cuma kenanya 40.000, gak segede-gede banget gitu loh. Karena namanya attack tank seberapa besar sih gitu. Untuk Halos bagusnya apa? Kalau gue ambilnya Solvidal, dikarenakan apa? Pertama kali dia kasih shield sebesar 5% dari HP-nya si Kyojuro. Nah ini dibagikan ke seluruh tim. Jadi otomatis makin keras, 5% tambahan dari darahnya si Kyojuro tank gua, yaitu 180k ya. Kita coba cek dulu. Gua juga lupa. Oh 1,8 M. 1,8 juta lah dibilangnya. Nah itu dapat 5%-nya kan lumayan bagus juga. Otomatis dapatnya tuh hampir, kan kalau 10% tuh 1,8. Berarti otomatis tambahnya 900k shieldnya itu. Nah itu jadinya tebal kalian. Ada yang lebih bagus nggak? Ada. Tapi balik lagi, gue ngeliat efek jangka panjangnya si Solvidal sih. Gitu, nanti gue bakal jelasin ini halo. Untuk koma gue naikinnya full 15 doang. Udah rata semuanya oranye, jadi gue udah gak usah isi lagi sebenarnya. Jadi begini udah cukup. Nanti gue naikinnya mungkin belakangan ini. Dan skin, kalian lihat dapat skin gratis, otomatis dapat HP, attack sama damage resist lagi. Jadi makin lebih keras lagi. Jadi menurut gue udah bagus. Nah untuk halo gue mau penjelasannya, yaitu kadang-kadang ada orang yang pakainya ini, pink koma. Nah pink koma ini dia convert 12% dari HP-nya si tank kalian atau misalkan hero yang kalian pakai lah, dan dijadiin shield tapi cuma ke satu orang. Sedangkan yang tadi 5% tapi ke seluruh tim. Menurut gue lebih bagus mana? Ke seluruh tim. Kalau yang lain shieldnya kecil, sekali skill shieldnya pecah atau mungkin langsung bahkan tembus lagi damage-nya masuk lagi berlebihan, ya cepat mati jadinya timnya. Percuma kalau tanknya kuat, kan tank gak mungkin bisa nge-kill DPS karena damage-nya seberapa besar kasarnya gitu loh. Dan kalau misalnya di archive, Solvidal ini bagus, dapat damage resist lagi 12%. Ketika shieldnya aktif, otomatis ini harusnya ke semua atau mungkin ke dia dong. Gue juga belum tahu karena belum ada coba. Habis itu unitnya ini kena dapat heal 5% base HP, one your max HP once the shield has gone. Nah, sedangkan ini di equipnya ini yang halo ini, ketika shieldnya pecah dapat heal tambahan. Dari breathing 1 dapat 5% dan breathing 2 dapatnya 58%. Habis itu yang paling terakhir ya, all friendly unit get shield again at the beginning of 5 turn. Nah di sini setelah 5 turn, tim kita tuh bisa dapat shield lagi. Tapi dengan catatan, tank kalian gak mati sampai di turn kelima. Kalau tank kalian mati, percuma, efek ini gak akan muncul gitu. Dia bilang bagus gak? Menurut gue cukup bagus. Kalau pink koma, kenapa gue nggak prefer naikin itu atau nggak pakai itu? Kalian lihat di sini. Memang skill pertama yang ngasih shieldnya untuk keseluruhannya cukup bagus, tapi cuma ke dia sendiri. Habis itu remaining friendly unit gets 15% more damage rest, but you take 5% more damage. Nah ini dia kasih ke seluruh tim, dapat damage resist total 15%. Tapi si Kyojuro-nya ini atau tank yang kalian pakein ini atau hero apapun yang kalian pakein ini kena damage lebih sebesar 5%. Nah itu berarti kurangin damage resist. Ini damage-nya jadi masuknya lebih.
Habis itu shadow-nya itu nambahin critical. Nah sekarang menurut gua, buat apa tanker pakai critical gitu? Kecuali kalian cuma naikin sampai bintang 2 lah ya. Itu masih oke buat tank. Tapi kalau kalian naikin ke bintang 3, bintang 4, buat apa? Tapi ini bukan bintang sih. Lebih tepatnya iniannya nih, yang warna belakang backgroundnya dimodify, di upgrade-nya itu dimodify pakai batu. Jadi buat apa? Menurut gue ini bagusnya untuk ke heater sebenarnya, tapi heater yang memang tipis, yang pengen kalian kerasin dan kritikalnya kurang gitu. Nah ini juga tulisannya yang terakhir, jika teman kalian HP-nya di bawah 50%, dia bakal nge-thread 10% dari HP-nya into double hollow shield to it. Jadi semisal ada teman kalian yang atau tim kalian ada yang kurang dari di bawah 50%, dia bakal nge-thread 10% dari HP Kyojuro Tank ini dijadiin shieldnya dan di double ke tim kalian yang di bawah 50% gitu. Jadi menurut gua ini kurang. Paling itu aja sih kalau untuk Kyojuro. Sama gua ada mau tips untuk Demon Hunting ya. Mungkin ada beberapa yang nggak tahu juga. Kalian Demon Hunting gua nih di juara ketiga. Kenapa gua nggak bisa top tinggi? Balik lagi, kalian lihat atasnya ini menurut gua terlalu imba sebenarnya. Pada pakai Akaza B19. Tapi sebenarnya di sini tuh bukan ngeliat Akazanya, kalau kalian tahu. Gua kasih tahu tipsnya, lawan si Daki itu nggak pakai hero-hero yang kena one hit. Tapi kalian harus pakai hitter yang kalian attack-nya area. Itu baru dalam, kayak contoh Daki. Ya kan? Kyojuro Pilar. Habis itu Gyutaro. Tamayo pun sakit. Gitu. Shinobu sama Nezuko sakit nggak? Nggak sakit. Jujur ya, mereka cuma dapat buff aja. Nah, makanya gue bisa nge-stuck di sini doang karena balik lagi top 1 top 2-nya nih yang powernya Sultan yang kuat-kuat. Nah, gue saranin kalau misalkan kalian main pakai ini dulu nih, Ruby Sickle dulu. Damage-nya lebih dalam. Karena ngurangin. Gitu. Nah, di sini yang kalian pemakai Obanai, pokoknya pemakai skill area itu sangatlah mendukung, kalian dijamin powernya attack-annya lah tinggi pasti. Lebih tinggi daripada kalian nge-attack yang Akaza kemarin. Nah, di sini gue 309M, balap-balapan juga mainin. Kemarin gue juga sempat heran kenapa dia bisa tinggi. Dikarenakan dia bawa Daki. Daki ini sakit kalau di sini. Nah, di sini yang ini orang ini dia mainnya pakai Kyojuro Pilar sama si Tamayo. Ini dua sakit. Nah, itu tinggal dia bawa Gyutaro pun bisa karena yang area di sini lebih dalam. Yang kayak gua cuma pilarnya 1, bawa Akaza sama Gyu 2, nggak lewat. Nggak bisa sedalam itu, jadi pasti jauh. Nah, gua saranin kalau gua tuh mainnya tuh kayak begini. Healer minimal 2. Entah itu Shinobu mesti ada ya. Pasangannya tuh entah Shinobu sama Nezuko atau Shinobu sama Tamayo. Kalian mau dapatin supportnya lebih kuat, bawa Tamayo. Tapi Tamayo harus kuat, nggak boleh berkayu. Kalau kalian nggak ada dan kalian cuma pengen healnya tambah banyak, bawa Nezuko udah cukup. Gitu. Habis itu hitter-hitternya sebisa mungkin area. Gyu bagus nggak sih di sini? Jujur menurut gua Gyu kurang bagus. Dibilang berasa banget, enggak. Kalau kalian dibanding sama yang bener-bener area dan kalian fokus dikuatin, kalah. Jujur aja. Di sini top skillnya gua itu karena gua tadi sempat pakai penetrate, ini karena nggak pakai penetrate soalnya lebih kecil. Nah, di sini gua 216 doang kan. Total paling besar gua 85. Tadi gua sempat pakai Ruby Sickle, 2 Gyu ini ngetek totalnya 100M 100M. Maka gua bisa nyentuh 300M tadi. Gitu. Nah, ini kenapa bisa sampai mati? Ini kalian bisa coba-coba terus aja sih sebenarnya. Kalian nggak usah pakai tank di sini. Kalau nggak kalian, kalau misalkan ternyata hitter kalian pakai yang di depan, ganti. Supportnya kan lebih keras, taruh di depan. Nah, so kalian masukin aja. Kayak begini. Jangan bawa 2 Shinobu. Kalian bakal tetap lemah. Bawa aja 1 Shinobu, 1 Tamayo, atau 1 Shinobu sama 1 Nezuko. Pilihan itu doang. Nah, ini kalian lihat hasil akhirnya. Tuh, lebih nggak ada yang mati. Gitu. Kalau pakai Akaza boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya Akaza kalian bintang lebih besar, posisinya nggak kayak gua. Kalau kalian Akazanya keras, di atas darahnya di atas 2,6M lah. Atau mungkin 2,5M, posisi kan kayak begini. Gitu. Karena Akazanya adik gua ini cuma B16,
bukan B18 atau B17 yang lebih keras, dan juga HP-nya lebih kecil, dan defense-nya lebih kecil kasarannya, mati dia. Cuma 8 turn hilang. Jadi menurut gue jadi kurang. Jadi gue mainnya formasi kayak begini. Nah kalian bisa coba. Cara kecil gue sempat ngetes kayak gitu dan totalannya dia dapat 70M. Dengan power coro. Attack kan masing-masing rata-rata 100k. Tim yang partnernya pun sama. Nggak ada yang nyentuh 200k. Itu dapat 70M doang. 100M nggak kena karena menurut gue hero-nya kurang. Hero areanya tuh cuma ngandelin Kyojuro Pilar. Kyojuro Pilar itu menurut gue kurang. Yang besarnya tuh nanti tuh di Gyutaro. Gyutaro lebih dalam. Atau mungkin Obanai, Daki, itu bakal lebih dalam. Intinya attack-attack yang full area itu di sini sangat bagus. Bisa jadi top di inian apa? Di Demon Hunting untuk yang lawan ini si Daki. Jadi kalian bisa coba, gue saranin. Karena ada beberapa yang gue ngeliat mereka fokusinnya ke Gyu tapi nggak pakai Ruby Sickle, jadi harusnya attack-nya kuat tapi malah keluar damage-nya berkayu, nggak bisa maksimal, nggak bisa potensial gitu loh. Jadi kalian bisa coba ini. Gue sempat ada tes juga, kalian lihat aja. Gue sampai 30 turn nggak mati sama sekali. Jadi selamat mencoba. Lumayan kalian di sini bisa dapetin kunci soalnya menurut gue. Jadi kalian bisa coba dapetin ransom diamond juga. Oke, paling gitu aja. Thank you.